Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marseli Nurhayati dengan NIM 2019B0A015. Mata kuliah Administrasi Perkantoran. Program studi D3 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Peran Pemimpin dalam Mengelola Administrasi Kantor. Langsung saja. A. Pengertian administrasi. Menurut Sondang P. Siagian tahun 2008 nomor 2, administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi di atas terdapat beberapa hal yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, administrasi merupakan suatu seni karena dilakukan dengan berurutan dan secara berulang-ulang. Misalnya, jika kita ingin menyimpan atau mengarsipkan sebuah surat, tentunya kita akan melakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. 2. Administrasi mempunyai unsur tertentu, yaitu A. Adanya dua manusia atau lebih. B. Adanya tujuan yang hendak dicapai. C. Adanya tugas yang hendak dilaksanakan. D. Sarana dan prasarana tertentu. Nah, jadi administrasi ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya dua orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan. Tujuan tersebut tidak mungkin terdapat atau tercapai jika tidak adanya sebuah manajemen yang tersusun dengan baik. Selain itu, tanpa adanya pemimpin yang baik yang dapat mengambil keputusan dengan tepat dan dapat mengatur bawahannya, sebaik apapun administrasi dan manajemen yang dilakukan tidak akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, B. Kepemimpinan atau leadership. Sering dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti manajemen atau administrasi. Menurut H. Bukhari Alma 2006 nomor 140, pemimpin bisnis adalah seorang yang memiliki berbagai karakter, maka diperlukan orang yang dapat mengkombinasikan kedua hal, yaitu art dan science. Nah, yang dimana dari pernyataan di atas yang dimaksud dengan art dan science adalah adanya penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan art, dan di dalamnya ada penggunaan teknik manajemen untuk mencapai tujuan sains. Nah, jadi sudah dikatakan tadi, kepemimpinan merupakan inti manajemen atau administrasi. Manajemen merupakan inti administrasi dan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Akan tetapi, human relation merupakan aspek yang sangat penting dari kepemimpinan, terutama apabila ditinjau dari segi kemampuan mempengaruhi perilaku para bawahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, di bidang administrasi sekarang ini telah disadari dan diakui bahwa di setiap kegiatan administrasi, unsur manusia serta hubungan antar manusia itu merupakan faktor yang menentukan sukses tidaknya proses administrasi itu dijalankan. Jadi, hal ini berarti bahwa manusia di dalam suatu organisasi tidak boleh diperlakukan sama dengan unsur-unsur administrasi lainnya, seperti modal, mesin, alat-alat perlengkapan, dan sebagainya. Nah, jadi dari uraian atau pemaparan yang saya paparkan barusan, dapat dikatakan bahwa human relation adalah keseluruhan rangkaian hubungan baik yang bersifat formal maupun informal antara atasan dan bawahan, atasan dengan atasan, serta bawahan dengan bawahan yang lain yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tercapai suatu teamwork atau tim kerja yang suasana kerjanya yang serasi dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan. Nah, jadi dalam setiap organisasi itu terdapat 3 tingkatan kelompok pimpinan, yaitu yang pertama, manajemen puncak, yang juga sering disebut dengan istilah administrative management.
Yang kedua, kelompok pimpinan tingkat menengah atau middle management. Yang ketiga, kelompok pimpinan tingkat bawahan yang dikenal pula dengan istilah lower management atau supervisory management atau gang leader, mandor, atau operational management. Selanjutnya, peran pemimpin dalam administrasi kantor. Administrasi tidak bisa terjadi dengan sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya dua orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan. Nah, jadi tujuan tersebut tidak mungkin dapat tercapai jika tidak adanya sebuah manajemen yang tersusun dengan baik. Nah, jadi peran yang berhubungan dengan informasi atau informational rule, pemimpin melakukan hubungan-hubungan keluar untuk mendapatkan informasi dari luar organisasinya. Informasi didapatkan dan dikumpulkan oleh pemimpin perusahaan yang kemudian dibagikan kepada karyawannya. Nah, jadi setiap pemimpin atau pada tingkat apapun dia bekerja selalu memerlukan dua macam keterampilan skill, yaitu technical skill, yang kedua managerial skill. Jadi, semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam organisasi, maka semakin kurang memerlukan technical skill dan semakin banyak managerial skill. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang di dalam suatu organisasi, ia semakin memerlukan lebih banyak technical skill dibandingkan dengan managerial skill. Dengan perkataan lain, semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam organisasi, ia harus semakin menjadi seseorang generalis. Sedangkan semakin rendah kedudukannya di dalam organisasi, ia harus menjadi spesialis. Nah, jadi yang terakhir, sesi kesimpulan. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan adalah motor atau daya penggerak sumber-sumber dan alat atau research yang tersedia bagi suatu organisasi, sehingga kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Semakin tinggi seseorang memimpin dalam suatu organisasi memimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka keahlian yang dimiliki tidak lagi technical skill, melainkan managerial skill, karena tidak lagi berhubungan langsung dengan operasional tetapi lebih fokus dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi tanpa adanya pemimpin yang baik dan dapat diterima oleh seluruh bawahannya yang ada, maka sebaik apapun administrasi dan manajemen yang dijalankan tidak akan tercapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari judul saya yang di PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi